Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kali ini. Insya Allah pada kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya ya, mengeluarkan batu empedu secara alami yang ada di dalam kantung empedu saya, yang jumlahnya itu enggak hanya 1, 2, tapi jumlahnya itu ratusan ya, ternyata ratusan, banyak sekali. Gejalanya itu awalnya itu sakit di perut kanan atas, sakit nyesek ya. Kalau sakit perut itu sakit kemudian reda begitu ya, sakit reda. Kok ini enggak sakit itu mulai terasa saya jam 1 malam ya. Jam 1 malam mulai sakit, kemudian dikira masuk angin tuh ya, dikeruk begitu. Ternyata makin parah sakitnya, sampai jam 5 pagi itu sakitnya, waduh minta ampun. Sampai saya menahan sakit tuh, keluar keringat dingin dari dari kening saya itu, keluar keringat dingin banyak bercucuran, menahan sakit yang luar biasa itu. Sampai saya ke rumah sakit, begitu rumah sakit disuntik anti nyeri, disuntik labu, itu baru saya merasakan sakitnya berkurang. Kemudian sakitnya mulai mereda begitu. Nah setelah itu kemudian karena sakit lagi, akhirnya saya dirawat itu tahun 2018 ya. Kemudian saya di USG perut kanan atas begitu ya. Ternyata di dalam empedu saya itu ada batunya ya, ada batunya itu, satu batunya itu ya, satu, masih kira-kira ukurannya itu kalau tidak salah panjangnya 1,5 cm, lebarnya 1,2 ya gitu. Kemudian setelah dirawat, saya alhamdulillah tuh minum obat, tidak terasa lagi itu. Nah bulan Juni tahun 2020 itu berasa lagi, perut saya sakit lagi, sakitnya mirip sama, sampai kemudian menyusul ke diafragma saya itu, di bawah tulang rusuk tuh sakit semua tuh, sampai ke ulu hati ya. Perut atas, perut pertama di perut kanan atas sampai perut atas tuh sakit tuh, melilit dan tidak henti-henti itu. Udah saya ke dokter, dikasih obat anti nyeri, obat mah anti radang, alhamdulillah reda tuh. Kemudian saya masih ragu, ini apakah batu empedu atau bukan begitu. Kemudian saya coba karena nggak sembuh-sembuh begitu, minum obat terus saya akhirnya selama bulan Juni, Juli. Nah Agustus akhirnya saya di USG lagi, USG perut kanan atas. Ternyata di empedu saya itu batunya tuh banyak sekali, jumlahnya itu banyak, bilang dokter itu ketika saya, jumlahnya banyak sekali, mulai yang kecil-kecil sampai yang gede, sampai yang besar. Yang paling besarnya itu ukurannya adalah 1,9 panjangnya dan senti ya, kemudian lebarnya 1,8 cm, berarti hampir sama dengan telur puyuh begitu. Yang paling besar itu, yang kecil-kecil banyak sekali begitu, kata dokter hasil USG itu. Nah saya kemudian sama dokter itu dirujuk ke dokter bedah ya, untuk pelaksanaan operasi begitu. Waduh, saya bagaimana ya nanti saya begitu, kalau operasi gitu berarti kantong empedu saya itu dipotong gitu ya, diangkat begitu bersama batu-batunya, berarti saya nggak punya empedu lagi begitu ya. Saya berdoa saja, saya cari literatur bagaimana caranya itu mengeluarkan batu empedu secara alami. Alhamdulillah dari beberapa literatur saya ambil kesimpulan dan saya coba sendiri begitu ya, trik mengeluarkan
batu empedu yang jumlahnya ratusan dari empedu saya itu. Dan alhamdulillah ternyata berhasil, ya, berhasil, terbukti berhasil. Dan teman-teman, saudara-saudaraku semuanya bisa mencoba. Jangan menunggu sakit, jangan. Kalau sakit, waktu sakit itu sulit untuk dikeluarkan. Karena apa? Kita menahan sakit aja luar biasa. Harus suntik anti nyeri dulu, suntik lambung dulu, kemudian suntik anti radang atau minum obat anti nyeri, anti radang, anti mah dulu. Udah reda, berhenti, udah sembuh, mendingan gitu, baru kita keluarkan dengan trik ini, ya. Jadi saya sarankan terutama untuk saudara-saudaraku, maaf, yang laki-laki jarang itu ya, jadi ya kebanyakan saudari-saudari yang perempuan tuh banyak yang empedunya itu memiliki kelainan seperti saya ini, ya. Laki-laki sedikit ini termasuk saya, yang perempuan banyak sekali. Makanya tidak salah ya kalau kita mencoba trik ini sebelum batu empedu itu besar atau banyak dan menyumbat saluran empedu kita sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, ya. Oke, selamat mencoba dengan trik ini. Insya Allah mudah-mudahan berhasil, ya. Nah, triknya itu seperti ini. Baik, saudara-saudaraku, untuk yang kita butuhkan dalam usaha mengeluarkan batu empedu dari empedu kita itu, yang pertama itu adalah apel, ya, kayak seperti ini. Usahakan itu apelnya apel hijau, saudaraku, ya. Apel hijau ini lebih bagus, ya, jadi khasiatnya lebih bagus. Kalau tidak ada apel yang lain tidak apa, apel merah dan sebagainya kita bisa gunakan. Tapi kalau bisa mengusahakan, kita usahakan apel hijau, ya, apel hijau. Memang rasanya lebih asam, ya, lebih asam. Yang kedua itu kita gunakan juga yaitu jeruk lemon, ya, jeruk lemon, 1 buah aja. Nah, untuk berikutnya kita butuh yaitu minyak zaitun, ya. Usahakan minyak zaitunnya itu ada 2 macam, ya. Ada yang buat goreng dan ada yang buat minum. Nah, kita gunakan minyak zaitunnya itu yang untuk diminum, saudaraku, ya, untuk diminum. Jadi ada tulisannya di situ biasanya ekstrak, ya, extra virgin oil, ya, extra virgin olive oil, ya. Nah, terusnya kalau yang untuk goreng biasanya kualitasnya lebih rendah, ya, jadi hanya untuk menggoreng. Nah, kalau yang ini itu bisa digunakan untuk diminum, ya. Berikutnya kita butuh juga mentimun. Nah, ya, mentimun yang biasa kita suka buat sayur. Nah, ini kita gunakan juga, ya. Dan kita juga butuh garam Inggris, ya, garam Inggris atau apa namanya, Epsom salt, ya, Epsom salt, garam Inggris. Nah, garam Inggrisnya ini usahakan yang untuk diminum, ya, bukan garam Inggris yang buat apa namanya, buat membersihkan kamar mandi, bukan, tapi yang untuk diminum, ya. Oke. Langkah pertama itu selama 5 hari, kita harus mengkonsumsi minimal 1 harinya itu 5 apel di jus, ya, di jus, diambil airnya, peras, kemudian diminum. Itu sehari minimal 5 apel. Boleh misalnya paginya 2, siangnya 2, sorenya 1, siangnya 2, sorenya 2, malamnya 2, boleh, ya. Lebih dari 5 itu lebih bagus, minimal 5 sehari, ya.
Kemudian selama 5 hari itu tidak boleh mengkonsumsi makanan apapun yang berminyak, gorengan atau lodeh atau dan lain sebagainya. Pokoknya nggak boleh ke perut kita masuk minyak sedikit pun. Minyak apapun itu nggak boleh masuk sama sekali, ya, tidak boleh masuk ke dalam perut kita atau mulut kita dari gorengan atau dari apapun. Walaupun dari kerupuk yang sedikit nggak boleh sama sekali. Kenapa demikian? Itu kita ingin cairan empedu yang ada di dalam empedu itu tidak keluar sedikit pun selama 5 hari. Dan batu empedu yang ada di dalam empedu kita itu kita rendam dengan sari atau cairan dari apel ini, sehingga batu empedu yang tadinya keras seperti beras, kira-kira seperti beras gitu kerasnya, itu setelah direndam selama 5 hari dengan apel ini atau dengan cairan apel ini yang masuk ke dalam tubuh kita, itu lunak seperti nasi, mirip seperti nasi, lunak dan permukaannya halus, sehingga ketika dikeluarkan dari batu empedu melalui saluran yang kecil itu tidak mengakibatkan sakit atau luka karena halus permukaannya, ya, seperti itu. Bahkan ada beberapa batu empedu yang hancur, ya, seperti itu. Jadi selama 5 hari kita konsumsi apel hijau ini, dan kita jangan mengkonsumsi makanan yang berminyak sedikit pun. Kalau nasi aja satu nggak apa-apa. Pepes ikan, ya, pepes ikan itu boleh. Kemudian singkong dikukus, kemudian jagung direbus, kemudian ubi, ya, kemudian pisang, ya, dikukus. Nah, pokoknya yang dikukus-kukus, yang direbus-rebus itu yang dimakan. Jangan sedikit pun masuk ke dalam perut kita berupa minyak selama 5 hari. Tahan, minimal selama 5 hari kita tahan. Boleh selama 5 hari itu ditambah pendukung, misalnya ada rebusan bulu jagung. Nah, rambut jagung itu direbus boleh, tidak apa-apa. Kemudian banyak minum air putih, tidak apa-apa, itu bagus, ya, tidak apa-apa. Kemudian nanti misalnya kita tadi mulai hari Senin, ya, hari Senin kita mulai puasanya itu tidak boleh minum yang makan yang berminyak dan mengkonsumsi apel hijau itu minimal 5 buah sehari. Kita mulai Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Nah, hari Jumat itu hari yang kelima, itu hari yang terakhir. Di hari yang terakhir, pas jam 11 siang, ya, itu mulai puasa. Tidak boleh memasukkan makanan ke dalam perut kita. Hanya air putih boleh, minum air putih boleh. Tapi kalau berupa makanan, nasi atau apapun gitu, ya, itu tidak usah. Puasa, ya, puasa. Kita ingin mengosongkan perut kita, kosongkan perut kita. Setelah kita puasa, mulai jam 11 siang, ya, hari Jumat itu, jam 6 sore
kita siapkan larutan garam Inggris. Nah, 1 sendok garam Inggris diaduk dengan segelas air, ya. Seperti ini saudara. Nah, garam Inggrisnya itu kira-kira 1 sendok segini aja, jangan terlalu penuh ya, cukup segini aja. Kemudian kita siapkan gelas aqua ini, kemudian masukkan aja ya sini. Yes, kemudian kita campur airnya jangan terlalu banyak ya, siapkan air. Nah, segini cukup ya, cukup segini. Kemudian aduk hingga rata begitu ya, sampai larut semuanya. Usahakan membuatnya itu kira-kira jangan jam 6 pas ya membuatnya, kira-kira jam 6 kurang seperempat ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian pas jam 6 ya, kita minum ya larutan ini ya, kita minum. Ini adalah fungsinya untuk mengosongkan perut kita, sehingga perut kita betul-betul bersih. Dan nanti habis minum ini, nanti jangan kaget, saudaraku akan merasa pengen buang air besar. Buang aja, nah itu kan keluar ya, kotoran yang dalam tubuh kita keluar. Kemudian nanti pengen buang air besar lagi, itu isinya air. Banyak minum air putih tidak apa-apa, banyak minum air putih ya, isinya keluar, cairan semua keluar ya. Itu untuk mengosongkan perut. Nah, kemudian pukul 8 ya, pukul 8 atau pukul 20.00 itu minum lagi ya, minum lagi, atau kita bikin lagi segini, kemudian minum lagi sampai habis ya. Nah, jadi kita bikin 2 gelas seperti ini ya, larutan garam Inggrisnya tadi 2, tadi jam 6, kemudian jam 8 minum lagi ya. Terus nanti kita akan merasa pengen buang air besar lagi, buang aja tidak apa-apa. Itu sudah menguras perut kita, dari usus, dari lambung, usus 12 jari, usus halus, kemudian usus besar, kosongkan semuanya ya, buang semua, kosongkan. Nah, kemudian setelah kosong, baru kita lanjutkan pada proses berikutnya, saudaraku. Pukul 21.00 atau pukul 9 malam Sabtu berarti ya, atau Jumat malam, setelah minum larutan garam Inggris, kita siapkan, kita tuangkan minyak zaitun ini yang untuk diminum ya. Sekali lagi, minyak zaitun untuk diminum itu kita siapkan dan kita masukkan, kira-kira takarannya segini ya. Nah, takarannya itu kira-kira cangkir ya, 3/4 gelas aqua kan cangkirnya. Kita siapkan di ini pukul 9, kita siapkan minyak zaitun, tuangkan ke dalam gelas kecil begini, gelas yang biasa digunakan untuk air minum kemasan, tidak apa-apa ya, sebanyak 3/4 gelas ya. Ini sekali lagi minyak zaitunnya, itu minyak zaitun yang khusus untuk diminum ya, bukan untuk menggoreng. Kira-kira segini ya. Nah, udah oke.
kira-kira segini saudaraku ya. Ini gelas kira-kira 3/4-nya ya, seperti ini. Kemudian minyak zaitun ini nanti kita tuangkan ya ke dalam wadah, atau wadahnya apa saja, yang penting muat untuk minyak zaitun dan untuk nanti perasan dari lemon ya. Nah, kita masukkan di sini, masukkan. Nah, setelah itu kita peras jeruk lemon ya, boleh di blender, boleh di juicer, tidak apa-apa, kita potong. Kalau boleh berarti kita potong-potong dulu, bisa dipotong. Nanti diambil airnya saja. Misalkan kalau misalnya di blender itu airnya dikit saja, nanti biar apa namanya yang terperas itu banyakkan cairannya, terbanyak airnya. Kemudian nanti diperas, kemudian perasannya itu disatukan ke sini ya, disatukan ke sini perasannya. Itu hanya cairannya saja ya, ampasnya jangan, perasannya aja. Kemudian kita kocok ya, dari jam 9 sampai 10 sampai minyak itu kita kocok ya, terus kocok. 5 hari cairan apel di dalam kantong empedu itu merendam batu empedu ya. Kemudian pada malam ini akan kita keluarkan dengan pancingannya, yaitu minyak zaitun ini dan apa namanya, jeruk. Setelah kita minum jam 10 malam Sabtu dengan kita bantu tidurnya miring ke kanan ya, lututnya agak dinaikkan, menekan perut dikit ya, pahanya begitu, untuk membantu memaksimalkan empedu mengeluarkan cairannya begitu. Paginya seperti biasa kita sarapan ya, sarapan bubur yang lunak-lunak aja dulu, kemudian minum ya, minum air putih dan sebagainya. Nah, nanti mulai pukul 8, ini pengalaman saya yang saya rasakan tuh. Pukul 8 itu kita pengen buang air besar itu mulai diperhatikan ya. Kita saring di kloset menggunakan saringan kawat nyamuk ya, kawat nyamuk itu. Kita buat aja ya, bulat boleh, persegi boleh, taruh di atas kloset itu. Kemudian nanti kita buang air besar itu. Itu yang keluar itu adalah minyak zaitun, cairan empedu, dan batu yang terbawa. Itu akan terlihat mulai batuannya. Jam 9 nanti ingin buang air besar lagi biasanya. Antara jam 8, jam 9 itu pengen buang air besar lagi. Buang air besar lagi. Disaring lagi, akan keluar lebih banyak lagi biasanya itu ya, batuannya itu tuh, batuan yang kecil-kecil sampai yang besarnya ya keluar. Pengalaman saya yang keluar mulai yang sebesar kecil-kecil, sebesar menir itu, kalau di Sunda benyer ya begitu, sampai kemudian sebesar beras, sebesar kacang hijau, kemudian sebesar kacang kedelai, sebesar jagung, sampai sebesar melinjo itu keluar semua dalam bentuk sudah lunak ya, sudah lunak itu, seperti nasi begitu ya. Mungkin kalau mengeluarkan dengan cara dioperasi atau dipotong empedunya begitu ya, kalau operasi itu biasanya dipotong empedunya kemudian diangkat, dikeluarkan. Nah, mungkin itu keras seperti beras begitu kerasnya ya. Tapi kalau ini lembek begitu, udah permukaannya itu udah lunak sekali, sehingga waktu proses pengeluaran dari batu empedu menuju saluran ke usus 12 jari itu kan kecil sekali tuh ya, itu lancar, itu tidak terasa sakit ataupun tidak terasa apa-apa. Itu yang saya rasakan ya.
Dan begitu keluar memang sudah bentuknya permukaannya sudah lembut, ya, lembut. Kemudian jam 10 nanti pengen buang air besar lagi. Nah, disaring lagi itu, ya, disaring lagi. Karena isinya cuman minyak, kemudian air sama batu isinya itu. Itu dicuci lagi bersih, keluar itu, ya, empedunya. Batu batu empedunya nanti akan tampak sekali terlihat oleh kita. Itu pertama keluar itu warnanya hijau. Setelah dijemur nanti warnanya akan berubah menjadi hitam dan mencair. Karena apa? Itu berasal dari kolesterol. Kolesterol yang jahat gitu ya, yang harus dibuang dari tubuh. Nah, nanti akan dibuang melalui hati, kemudian masuk ke empedu. Di empedu itu sebetulnya kolesterol itu harusnya berubah menjadi cair dengan cairan empedu, ya. Cuma ada beberapa empedu kita, terutama perempuan ya, kebanyakan perempuan, tidak 100% bisa menghancurkan kolesterol atau sisa-sisa sel darah merah yang sudah mati yang dibuang ke empedu itu bisa dihancurkan oleh batu empedu, sebagian empedu kita. Sehingga apa? Sebagian dari kolesterol tadi itu menggumpal, sebagian lagi berupa cair terbuang ke seluruh jadi, sebagian menggumpal di empedu tadi. Lama-lama bertumpuk, jadilah besar. Nah, apalagi kemudian ada lagi bertambah banyak begitu. Sehingga apa? Cairan empedu kita makin kewalahan, tidak bisa mencairkan kolesterol yang sudah menggumpal tadi. Sehingga apa? Batu empedu kita lama-lama bertumpuk menjadi banyak. Nah, disitulah kita mulai bikin ulah, ya. Terjadilah penyumbatan dan lain-lain. Itu membuat kita sakitnya minta ampun, ya. Nah, sebelum terjadi rasa sakit ini, ya, terutama di perempuan, lebih baik kita waspada, ya, kita jaga, kita coba keluarkan. Barangkali ada batu empedu yang bersarang di empedu kita keluarkan, tidak apa-apa, ya. Mudah-mudahan jangan sampai batu empedu itu besar ataupun banyak. Kalau sudah besar agak susah, lama prosesnya, ya, mungkin berbulan-bulan penghancuran dulu, lama-lama nanti itu kulitnya itu akan mengelupas gitu ya. Terus makin lama kulit dalamnya akan mengelupas lagi sedikit-sedikit, mengelupas itu dengan cairan apel ya, dengan cairan apel hijau itu. Baru kemudian akan kecil-kecil baru keluar. Nah, itu mungkin batu empedu yang sudah besar, kayak seperti sebesar kemiri ya, atau sebesar telur puyuh gitu ya. Bahkan ada yang besar sekali ya, telur ayam, itu yang sakit begitu, seperti itu. Nah, saya yang paling besar itu ukurannya mirip seperti telur puyuh. Nah, itu ya. Jadi pengeluarannya itu yang besar itu harus sabar dan harus usahanya lebih lama begitu ya, lebih lama. Jadi tinggal sekarang kalau dioperasi berarti empedu kita dipotong dan kita nggak punya empedu lagi. Memang masih bisa makanan kita dicerna langsung dari hati langsung, berarti ke seluruh jari tanpa ada empedu. Nah, tapi kalau ada empedu kita masih ada penampungan di situ ya, penampungan cairan empedu, sehingga suatu saat bisa keluar bersama-sama dalam jumlah banyak untuk mencerna makanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan apa yang saya buat di YouTube ini menjadi amal jariah bagi saya dan juga bagi kawan-kawan semuanya, bagi saudara-saudara saya semuanya, bagi rekan-rekan saya semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Saya doakan mudah-mudahan saudara-saudara saya semuanya, saya doakan mudah-mudahan kita semua
selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita dari segala macam penyakit. Allahumma rabbana alibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifauka sifa'a la yughadiru saqama. Allahumma anta safi fi badani wa anta safi fi basari wa anta safi fi sam'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.